من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu kajian tentang 3 golongan manusia yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nanti di yaumil akhir, orang yang pertama kali diadili di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mati syahid. Kemudian Allah pun memperlihatkan segala nikmatnya kepada orang yang mati syahid tersebut, dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah amalan yang telah engkau perbuat atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu itu? Kemudian dia pun menjawab, sungguh ya Allah, nikmat-nikmat itu aku pergunakan untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Aku berperang di medan peperangan demi membela agamamu ya Allah, dan aku gugur di sana ya Allah. Semuanya aku lakukan demi Engkau ya Allah. Kemudian Allah pun berfirman, kadzabta, engkau berdusta, karena sesungguhnya engkau melaksanakan peperangan di jalanku di medan perang. Engkau gugur di medan perang bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dikatakan seorang pahlawan, ingin dikatakan seorang pemberani, ingin dikatakan seorang yang gagah berani oleh manusia. Dan itulah yang dikatakan mereka kepadamu, dan engkau pun telah mendapatkannya. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret orang ini dengan wajah yang tertelungkup dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu dipanggillah golongan yang kedua untuk diadili. Mereka adalah orang yang rajin menuntut ilmu, kemudian mereka mengajarkan daripada ilmunya kepada orang lain, dan mereka membaca Al-Quran. Kemudian Allah pun memerintahkan untuk diperlihatkan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Kemudian Allah pun bertanya, amalan apakah yang telah kalian perbuat terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian dia pun menjawab, sungguh ya Allah, dulu aku menuntut ilmu karenamu ya Allah. Dulu aku mengajarkan ilmuku ini ya Allah kepada orang lain karenamu ya Allah. Dan dulu aku membaca Al-Quran dengan bagus itu karenamu ya Allah. Kemudian Allah pun berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta, karena sesungguhnya engkau menuntut ilmu karena engkau ingin dikatakan orang pintar. Kemudian engkau pun mengajarkan ilmumu kepada orang lain bukan karena aku, tetapi karena engkau ingin dikatakan seorang guru, seorang ustadz, seorang alim, ataupun seorang ulama. Dan itulah yang dikatakan oleh manusia kepadamu, dan engkau pun telah mendapatkannya. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyeret orang tersebut dengan wajah yang tertelungkup dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah pun memanggil golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang hartawan, yang banyak harta. Mereka bersedekah, kemudian Allah pun memperlihatkan daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dulu kepada mereka di dunia. Dan Allah pun bertanya kepada mereka, amalan apa yang telah kalian perbuat atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian mereka pun menjawab, dulu ya Allah, nikmatmu kami pergunakan untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, membantu daripada orang-orang yatim dan miskin serta anak-anak fakir. Semua itu kami lakukan karenamu ya Allah. Kemudian Allah pun berfirman, kadzabta,
engkau berdusta, karena sesungguhnya engkau membangun masjid bukan karena aku, engkau membangun madrasah bukan karena aku, engkau membantu anak yatim dan juga orang-orang miskin bukan karena aku, tapi karena engkau ingin dikatakan seorang yang dermawan dan orang yang baik hati di hadapan manusia. Dan itulah yang telah mereka katakan dan engkau telah mendapatkannya. Lalu Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini dengan wajah yang tertelungkup, kemudian melemparkan orang ini ke dalam api neraka. Demikianlah 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, sebelum golongan-golongan yang lain dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, orang yang mati syahid tapi bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain serta membaca Al-Quran bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang, dan membaca Al-Quran hanya karena ingin dikatakan qori oleh manusia. Dan yang ketiga, yaitu orang yang dermawan, yang hartawan, yang rajin bersedekah, berwakaf, berinfak bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan dermawan dan murah hati di hadapan manusia. Semoga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah sebelum golongan-golongan yang lain masuk ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita agar kita terhindar daripada amalan-amalan besar yang kita lakukan tetapi sia-sia nanti di hadapan Allah karena kita mengikutinya dengan amalan riya, yaitu kepingin dipuji oleh manusia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang kelak dibimbing oleh Allah dengan amalan-amalan besar, dan kita pun berbuat lillahi ta'ala sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang nantinya pertama kali dimasukkan ke dalam surganya Allah sebelum golongan-golongan yang lain dimasukkan ke dalam surganya Allah. Demikianlah daripada tausiah yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.